Kembali di Rakyat Bersuara, tadi belum sempat ngomong, sekarang saya berikan kesempatan pada Bung Rasman untuk bicara. Ada 2 pertanyaan tadi kalau tidak salah, silakan. Terima kasih Adinda Aiman dan seluruh masyarakat Indonesia. Saya mohon maaf jika ada perdebatan yang tidak elok tadi. Tapi sejatinya saya dengan Kak Elsa ini kalau ada masalah, dialog, coba Anda lihat, saya berapa kali tampil dengan lawan debat yang berubah-ubah. Begitu juga akhirnya dengan Bang Oto, kita nggak ada tuh perdebatan serius. Kecuali begini, dengan Adinda, Saudara Tony juga nggak sampai begini. Masih kasih ruang kesempatan. Jadi gini, pertama saya jelaskan ya, bahwa terkait dengan berita acara sumpah saya sebagai lawyer tidak pernah dicabut dan sudah ada laporan polisi dan SP3 per tanggal 1 Juli 2024 dari Bareskrim Mabes Polri. Clear sampai di situ. Nah, adapun kalau bahasa mengatakan bahwa saya mantan pengacara, karena dia orang hukum, setahu saya menyebut orang mantan pengacara berarti bukan pengacara. Harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan sampai hari ini tidak ada putusan itu. Dan saya masih beracara dan menangani beberapa perkara dan menang. Clear? Ya, Bu. Oke. Bu Ade. Begitu juga dengan Bu Eli nih di Ya. Soal ijazah tadi. Karena saya komplain. Nah, adapun tentang ijazah. Ada orang yang berangkat namanya Evi Susanti ke Ambon. Kenapa Rasman disumpah? Lah, saya kan ada KTP. Terus yang memeriksakan ada panitia, bukan saya. Terus kalau ada dualisme kampus, bukan saya. Saya kan mengikuti perkuliahan. Dan itu sudah SP3 juga. Ya. Bahkan yang melaporkan saya, Samsul Caniago, 2 bulan ditahan di Polrestabes Medan dan sekarang dilimpahkan ke kejaksaan dan juga ditahan. Oke, artinya Anda melihat clear soal ijazah. Jadi masalah Rasman jangan ragukan. Kalau saya ijazah palsu Bapak, tak paham saya hukum, KUHP dan KUHP di depan kalian semua. Ya. Oke, yang kedua pertanyaannya. Baru yang kedua. Mana bukti bahwa ada pembunuhan dan perkosaan? Sangat gampang menjawabnya. Bung Farhat dengar ya, tapi jangan dipotong lagi. Sangat gampang ya. Oke. Pertama, kalau orang yang kecelakaan, menurut saya tidak ada hubungannya dengan yang namanya sperma dalam kemaluan perempuan. Walaupun ada alibi yang dibangun, seolah-olah mereka berhubungan badan sebelum kecelakaan. Antara Eki dan Vina. Nah, sekarang saya buka data bahwa berdasarkan hasil penemuan visum dari Dr. Andri Nur Rahman, ditemukan sperma dan darah segar yang deras dari vagina Vina tanpa ada jaringan gumpalan. Artinya bukan darah menstruasi. Itu waktu di visum. Ya. Nah, kita sekarang bicara tentang audit investigatif. Ya. Kita melakukan crime investigation untuk memastikan apakah ini pembunuhan atau tidak. Tapi sebentar, saya mau tanya dulu. Bung Suroto tadi menyatakan sempat melihat kemaluan Vina dan tidak ada darah di sana. Pakai ini. Pakai mic-nya. Tidak ada. Tidak ada, tapi visum menyatakan hal yang lain. Pasti kita merujuk pada visum. Karena begini, kalau kita lihat tapi dari tidak ada, rangkaian, Bung Suroto ya? Karena, tidak ada. Karena rangkaian peristiwanya, Bung Aiman, Pak Suroto ini kan dia sebetulnya hampir tiap malam nongkrong di Polsek Talun. Ya. Dia ini punya 2 posisi. Satu dia jabatan di kelurahan atau di desa. Yang kedua ini disebut dia mandor, jadi polisi desa. Oke. Begitu ada sebutan, ada diberitahu, ada orang kecelakaan, dia lari duluan. Terus pembuktiannya dari mana kemudian ada pembunuhan disertai perkosaan? Begini, setelah dia tolong, dia lihat ada terbuka, manalah mungkin dia ingat untuk memoto itu. Sementara itu hujan. Yang kedua datanglah temannya Pak Supardi, begitu ya. Langsung mereka bawa menggunakan mobil double cabin Ranger. Dibawalah itu ke Polsek, ke Rumah Sakit Gunung Jati. Disitulah baru diperiksa kelihatan. Tapi memang malam itu semua sependapat itu adalah kecelakaan. Karena itulah dimakamkan. Kan begitu Kak? Tetapi belakangan muncul informasi yang berdasarkan kesurupannya Saudara Linda. Walaupun keterangan itu berbeda-beda lagi sekarang. Tapi terlepas dari situ, setelah diperiksa ulang,
kelihatan bahwa ada benturan benda keras di kepalanya. Dari mana? Dari keterangan Pak Suroto. Betul ya Pak Suroto? Tolong angkat Pak, jawab Pak. Betul. Pak Suroto ini 3 hari setelah dimakamkan, kan tanggal 27, tanggal 30 Agustus, Pak Suroto ini diajak oleh 2 penyidik Polresta Cirebon Kota. Jadi Cirebon itu ada 2, Cirebon Kota dengan Kota Cirebon, begitu ya. Satu di Sumber, satu di Cirebon. Oke? Dan dia dibawa, begitu ya? Betul. Dibawa bersama dengan tersangka. Waktu itu di Borgol, betul ya? Betul. Dan mereka tunjukkan di mana kalian lakukan. Dia tunjukkan di awal kami di sana sebelum flyover. Setelah itu kami bawa ke kebun kosong. Kemudian kami lakukan di situ pembunuhan dan kami perkosa. Ditanya sama penyidik, mana alat yang kalian gunakan? Nah, di situ mereka tunjukkan balok. Balok itulah yang sekarang dikatakan sebagai bambu. Bentar, Bung Farad, Bung Rasman, saya mau tanya dulu. Hah? Iya. Iya, 31, sorry. Oke, saya mau tanya dulu sebentar. Saya mau tanya. Ini saya pegang putusan, pemirsa. Iya. Putusan dari hakim. Tadi dikatakan bahwa dilakukan penganiayaan, perkosaan itu di SMP itu kan, SMP 11. Iya. Belakang showroom. Iya. Di sini disebutkan pada pukul 21.00 korban Muhammad Rizky Rudiana yang sedang membonceng korban Vina memakai jaket bertulisan XTC dengan sepeda motor Yamaha warna hijau kuning hendak pulang ke rumahnya ditemani oleh saksi Liga Akbar. Liga Akbar sudah menarik pernyataannya. Yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio bla 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 ya. Lalu kemudian para terdakwa, saksi Eko, saksi Rivaldi, saksi Saka Tatal, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong langsung melempari korban Rizky, ya Eki, dan korban Vina dengan menggunakan batu. Ini pukul 21.00. Sementara tadi disebutkan bahwa pukul 22.05 masih telepon-teleponan, Vina nggak ada masalah. Ini putusan 21 itu 22.00. Bagaimana? Ini yang teleponan ini keterangan yang mana dulu nih? Ya, yang tadi kan yang harus dibuktikan. Itu yang saya meragukan. Oke. Jadi kalau dia selama ini menganggap ada masalah dan dia tahu kejadian itu, apa untungnya dia tahan selama 8 tahun ini? Kenapa sekarang baru dia ungkapkan seperti ini? Dikatakan karena takut. Karena takut apa? Emang kenapa dia? Dia tidak diancam. Dia hanya menjelaskan. Lebih takut lagi hari ini dengan membuka ini. Karena dia berbohong di muka persidangan, 9 tahun ancaman hukumannya. Lebih ngeri lagi. Nah, jadi saya khawatir bahwa keterangan ini perlu diperiksa kembali. Itulah yang kita sebut dengan eksaminasi. Nah, tetapi saya ingin sampaikan, misalnya Vina ini dia di situ masih bersuara tolong. Benar. Dibawa sampai ke rumah sakit memang belum meninggal. Yang bilang meninggal itu Pak Suroto nggak ada bilang, meninggalnya di rumah sakit. Dan pada malam hari itu sepakat itu kecelakaan. Artinya, apa pernyataan dari Bung Aiman tadi untuk dia memoto itu, pertama tidak dianggap penting. Walaupun ada keganjilan menurut Pak Suroto. Apa itu keganjilan dia? Bahwa kalau orang kecelakaan, itu biasanya tidak mental-mental seperti ban. Kalau mobil dia selip, kebalik, kebanting-banting. Tapi kalau orang kecelakaan, begitu dia jatuh, biasanya, kalau dia tidak telungkup, telentang. Nah, benar faktanya bahwa Vina dan Eki itu berjarak dengan sepeda motor dan helm. Apakah kita tidak curiga? Masa iya helm tidak hancur, tidak bonyok, kepala, muka dan belakang hancur? Dan lecet-lecet juga tidak? Tidak. Pak Suroto? Ya, tidak ada lecet-lecet? Tidak ada. Eki maupun Vina tidak ada lecet-lecet? Tidak ada. Bajunya tidak ada yang robek segala macam? Tidak ada. Nah, lalu kemudian, kok ngeri banget ya? Sampai orang ini berhubungan badan, kemudian mens dihajar juga, ini pacar. Ini penghinaan ini buat keluarga Pak Rudiana. Anak ini belum menikah, tapi sudah melakukan hubungan badan. Kira-kira begitu kan, Kak? Dan itu dalam keadaan mens, dihajar juga. Bagaimana ceritanya? Saya kira nggak sempat lah itu. Molor celananya.
Hebat banget orang itu pacaran kok. Apa di hutan-hutan mereka berhubungan badan, lalu kemudian terdesak-desak, lalu jatuh molor celananya. Enggak, saya tanya dulu ke Pak Muhtar. Tidak logik. Ya, Pak Muhtar, ini data yang menarik juga. Bisa mendengar saya, Pak Muhtar? Ya, bisa Bang Iman. Hasil visum menyebutkan bahwa ada pendarahan dengan darah segar yang bukan darah menstruasi, gumpalan. Ya, bukan. Itu disebutkan dari hasil visum, Pak Muhtar. Dr. Nur Rahman. Dr. Nur Rahman. Ya. Kemudian yang kedua, tadi Pak Suroto menemukan pada saat di TKP di jembatan, itu kondisi celana dalam Vina turun sekitar 30 cm dalam kondisi yang tidak robek, tidak tergesek, yang tidak menunjukkan adanya kecelakaan. Bagaimana Pak Muhtar menjelaskan ini? Baik, Bang Aiman, begini ya, sebelum saya melanjutkan apa yang harus saya sampaikan, saya kasih kesempatan dulu untuk memberikan prolog ya. Silakan. Mohon izin nih, iNews ini saya sangat suka dan saya apresiasi yang setinggi-tingginya karena ini adalah ruang untuk publik untuk mendapatkan edukasi. Ya. Terima kasih. Nah, terutama mohon maaf, klien kami ini klien orang kampung semua. Tapi kalau isinya hanya ribut antara orang perorangan di dalam ruang ini, apa yang mereka dapat? Ya, jadi tolong ke depannya Bang Aiman selektif lah ya, memilih pembicara, jangan sampai ada kepentingan pribadi dibawa ke ruang ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa apa yang disampaikan oleh Saudara Razman tadi itu, saya kadang berpikirnya begini loh, orang bersuara dia anggap mengerikan. Sementara dia sendiri memaksakan diri untuk supaya publik ini mengikuti apa yang dia ucapkan. Apakah itu tidak lebih mengerikan seperti itu? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, ya, bahwa klien kami ini nyata dan jelas mendengar untuk pertama kalinya kedua orang ini adalah korban kecelakaan. Siapa yang menyampaikan adalah polisi, anggota Polsek Talun, yang di dalam telepon tersebut juga dia memperkenalkan diri, kami polisi dek, ya, Ananda Vina dengan Eki kecelakaan tunggal, demikian ya. Nah, kemudian dibawa ke rumah sakit, kan itu. Selanjutnya, Saudara Razman tadi dengan tegas dan nyata menyatakan bahwa hasil visum et repertum menyatakan tentang adanya pendarahan. Bung Razman, coba baca lagi berkas ya persidangan tahun 2016. Yang memeriksa korban Vina itu adalah Dr. Ihda, bukan Andri Nur Rahman. Andri Nur Rahman itu kalau tidak salah itu adalah dokter forensik yang melakukan autopsi. Ya, di dalam hasil visum et repertum yang dibuat oleh Dr. Ihda tidak ada menyebutkan adanya hasil atau ciri-ciri diperkosa. Ya, tidak ada menyebutkan sperma tercecer. Yang ada justru adalah darah segar yang mengalir tanpa disertai gumpalan jaringan. Itu saya mau Coba tanya. Dibaca itu. Apakah itu kemudian menyimpulkan bahwa tidak ada menstruasi di sana menurut Anda, Bung Muhtar? Justru kalau adanya aliran darah yang mengalir dari alat kelamin tanpa disertai gumpalan, itulah tanda-tanda menstruasi. Ya, kalau ada gumpalan jaringan, nah ini yang patut ditanyakan. Gumpalan jaringannya berbentuk sperma atau apa? Kan begitu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, memang di visum tidak disebutkan menstruasi, tidak menyebutkan ya. Tidak disebutkan di dalam visum itu. Disebutkan apa Bang Aiman? Apakah menstruasi tidak ada Kak? Pernyataan itu dalam visum misalnya. Tidak ada, hanya darah segar tanpa gumpalan. Tidak disebutkan, ceceran sperma tidak disebutkan. Hanya disebutkan darah segar mengalir tanpa disertai jaringan gumpalan jaringan. Justru kalau ada jaringan gumpalan artinya apa itu, Bung Muhtar? Artinya hanya darah segar tok yang keluar. Oke, dan itu bisa diartikan sebagai darah menstruasi. Betul. Ya. Baik. Nah, kemudian selanjutnya, pada saat klien kami menyampaikan waktu komunikasi terakhir itu jam 22 lebih sekian menit, dibilangnya itu berita yang mengerikan, ya. Sementara mohon maaf,
Silahkan cek tadi Pak Suroto bilang 22 lebih 5 menit. 15, Pak Suroto 15. Kalau kita berbicara, mohon maaf, ya Bang Aiman. 22 lebih 15. Ya, oke. Artinya ada menit yang disebutkan. Ya. Ya, ada menit yang disebutkan. Ya. Nah, maksud saya menyampaikan ini, mari kita saling menghargai ya pendapat seseorang. Toh yang berhasil atau yang berhak untuk menguji pendapat ini benar atau salah, itu bukan di ruang forum ini, di ruang persidangan. Nah, kita orang sama-sama orang hukum kok. Masa ruang forum ini dipakai untuk menjustifikasi orang ini salah, orang ini benar? Ya kan? Nanti di ruang persidangan untuk menjustifikasi pernyataanmu salah, pernyataanku benar. Nanti di ruang persidangan. Kalau di ruang ini siapapun boleh bersuara. Ya, hak kita bersuara dilindungi undang-undang. Jangan sampai nanti ada lagi pendapat atau keterangan baru, terus seolah-olah keterangan ini membuat seram suasananya. Jangan, kita ini lagi mencari fakta. Kejadian yang sebenarnya seperti apa. Oke, saya tanyakan satu lagi, Bu Muhtar. Mau saya tanyakan lagi. Tadi saya tanyakan kepada Pak Suroto pada saat menemukan pertama kali dan juga dari hasil visum bahwa tidak ada luka lecet. Jadi kalau kecelakaan, jatuh dan lain sebagainya kan bayangannya ada lecet, baju robek dan lain sebagainya sekecil apapun. Bagaimana Anda menjawab itu? Untuk saya ini pertanyaan untuk saya. Betul. Tidak ada luka lecet, tidak ada bekas lecet, tidak ada baju yang robek karena gesekan, padahal Anda menganggap bahwa itu kecelakaan. Baik. Begini Bang Aiman, tidak semua kecelakaan itu atau orang meninggal itu karena kecelakaan tunggal. Paham ya? Ada juga kecelakaan yang diakibatkan orang lain. Ya. Kalau kecelakaan tunggal bisa jadi dia menabrak sesuatu, kemudian dia selip lah begitu ya. Nah pasti itu lecet. Tapi kalau coba kita bayangkan, kalau orang itu ditabrak, mati di tempat, istilahnya mohon maaf ini saya berbicara seperti ini, apa harus mutlak wajib bahwa lecet itu ada, kan begitu? Ya, coba kita lihat aja foto yang ada, ya barang bukti foto yang ada, kan gitu. Salah satu contoh saya kasih tahu, hidung Vina itu mengeluarkan darah. Artinya? Coba kita cek fotonya, apakah ada perubahan bentuk dari hidung Vina. Karena kalau dikatakan peristiwanya disiksa, ya dipukul pakai benda tumpul, pastilah hidung itu berubah bentuk. Ini kami tampilkan juga eksklusif ini kami tampilkan. Oke. Baik. Nah, kemudian yang apa yang Anda bisa jelaskan di sini, Bung Muhtar? Bahwa betul ada pendarahan, iya, tapi kami tidak menyampilkan secara jelas di sini. Di hidungnya saya melihat betul ada pendarahan. Apa yang Anda mau sampaikan di situ? Gini, Bang Aiman, yang saya sampaikan bahwa ada pendarahan itu adalah hasil autopsi. Ulangi. Hasil visum et repertum yang dibuat oleh atau yang dilakukan oleh Dr. Ikhda. Ya, nah, gitu. Kemudian, Bang Aiman, mohon maaf ini. Silakan. Kalau kita sesuaikan apa yang disampaikan oleh klien kami bahwa di sore harinya Vina meminjam uang untuk membeli pembalut dan kemudian disesuaikan dengan keadaan bahwa pembalut itu masih ada, kan begitu? Ya. Nah, sekarang sebetulnya yang memberikan keterangan keliru siapa? Klien kami kah? Yang bersesuaian dengan kondisinya? Oke, saya tanya ke Widi sebentar. Saya bisa luruskan nggak ini? Sebentar. Ya. Saya berikan kesempatan. Ini hasil dari visum. Iya, sebentar. Nanti saya berikan kesempatan. Saya tanya ke Mbak Widi, Pak Muhtar. Waktu beli pembalut itu, Anda melihat barangnya, Mbak Widi? Waktu beli pembalut lihat barangnya nggak? Lihat barangnya. Dan sempat digunakan di hari itu, diambil misalnya salah satu. Iya, di hari itu. Oh, diambil satu waktu itu sebelum ia meninggal ya? Iya. Oke, Anda melihat betul itu ya, Widi ya? Iya, melihat. Oke, baik. Pak Muhtar silakan. Ya, jadi gini Bang Aiman. Sore harinya Ega itu kan ke kamar mandi. Ya. Nah, ditemukanlah celana dalam, mohon maaf ini saya agak vulgar dikit silakan. Celana dalam dengan pembalut yang masih berdarah. Ya. Nah, kemudian kalau tadi kita sesuaikan dengan keterangan daripada Widi berdasarkan pertanyaan Bang Aiman, apakah dipakai itu pembalutnya?
Jelas kalau orang lagi menstruasi, pembalut lama dibuang, dipakai pembalut baru. Kan logikanya kan begitu, ya toh? Nah itu, jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu, harus disesuaikan atau harus ada penyesuaian antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Baik. Sehingga ini tidak menjadi bola liar, begitu. Nah justru menurut saya, selama ini kenapa kasus ini tidak kunjung selesai? Karena banyak orang yang mengatakan saya pengacara, tapi yang disampaikan adalah bola liar yang tidak akan pernah menyelesaikan masalah ini. Ya, apalagi saling menghujat di forum ini. Sekali lagi saya mohon ke Bang Aiman, ini forum yang sangat mulia untuk memberikan pendidikan kepada seluruh warga atau masyarakat Indonesia. Tolong ini dijunjung tinggi. Marwah iNews ini tolong dijunjung tinggi. Dan kebebasan bersuara adalah bagian demokrasi yang juga mulia. Bung Muhtar, terima kasih atas sarannya. Kita balik saat lagi. Dan isu hangat bikin penat, tapi kita perlu, kalau tidak bisa kita menyatakan bahwa kita akan sulit untuk mencerna. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara. Bersama saya Aiman Wicaksono, kami akan segera kembali sesaat lagi.